Yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Liga 1 akan bergulir lagi di bulan Agustus. Setiap tim lagi mempersiapkan timnya baik-baik untuk menyambut musim berikutnya. Itu artinya, bursa transfer makin panas. So, siapa yang akan datang, siapa yang akan pergi, dan siapa yang akan bikin gebrakan, itu dia yang akan kita bahas di episode kali ini. Tentunya sebelum itu jangan lupa juga di subscribe biar kalian gak ketinggalan update tentang bola. Dan juga follow sosial media kita di PMIN_news. Dan sekarang, ini dia waktunya untuk kita bahas bareng-bareng. Oke, musim Liga 1 musim berikutnya 2025-2026 akan bergulir di bulan Agustus. Ini waktu panas-panasnya untuk transfer, bursa transfer yang udah makin banyak berita. Maka dari itu kita sudah kedatangan Fabrizio Romano. Romano. Dia mau gimmick salah. Dia mau gimmick Fabrizio Romano. Oke, gimana nih Pal? Bursa transfer, makin panas. Ini baru beres 2 minggu. 2 minggu ya, sekitar 2 minggu lah dari Liga. Tapi rumor transfer lagi panas-panasnya justru. Panas-panasnya, yes. Mulai ada banyak keluar, diperpanjang, dan rumor masuk. Betul. Itu 3 rumor yang pasti bakal selalu kita dengar kurang lebih 1,5 bulan ke depan. Iya, 2 bulan ke depan. Betul. Akan terus ya. Akan terus kita. Apalagi di last minute biasanya. Nah, itu betul. Last minute itu yang paling seru biasanya. Sampai ada misalnya, tim ini mah panic buying. Nah, itu dia. Bener. Ada istilah-istilah kayak gitu juga. Walaupun bedanya kalau dibandingin transfer di liga luar ya. Kalau liga luar itu mereka biasanya lebih rapi. Lebih rapi dalam artian ada proses bidding war, ada proses naikin tawaran, dan itu bukan transparan sih. Maksudnya yang beritain kan banyak. Kalau di Indonesia itu biasanya klub A mengincar pemain A, tapi kita nggak tahu harga pasar dia berapa. Harga pasar biasanya bisa lihat transfer market. Cuma harga asli berapa, gaji berapa, terus ini apa. Biasanya cuma kayak ditawar dengan harga fantastis. Nah, itu dia. Banyak media-media masih suka clickbait, walaupun wajar kalau transfer clickbait itu sangat wajar. Sangat. Kita juga bakal clickbait. Ya biasanya kita nggak akan ngebahas apa-apa sebenarnya kalian. Kalian ngapain klik video ini? Enggak. Tapi emang lagi banyak banget pergerakan dari tim-tim di Liga 1, terutama tim-tim yang memang secara ekonomi itu dikenal stabil lah. Tim-tim besar kita bisa sebutnya. Walaupun misal ada tim-tim kayak Dewa, Malut, kan untuk golongan tim besar satu tingkat di bawah lah mungkin ya untuk secara skala tim, tapi mereka punya finance yang sangat kuat, stabil banget. Mereka punya budget yang katanya terbesar di Indonesia, Dewa, terus Malut juga gede. Jadi tim-tim kayak Dewa, Malut, terus yang lagi sering banyak banget rumornya kalau itu Persebaya, Bali United, Persija, Persib sebagai juara bertahan, walaupun sekarang lagi banyaknya peresmian pemain-pemain yang keluar ya. Udah ada 7-8 pemain keluar dari Persib. 9 pemain. 9 bahkan. Kurang lebih. Dari Persib. Persija juga sama. Bali United juga sama. Ya, jadi maksudnya merombak. Tim-tim ini lagi berusaha biar mereka musim depan bisa lebih kompetitif lah. Karena Liga 1 kan terkenal sebagai liga paling kompetitif di dunia. Yes, betul. Poinnya tipis, juara bisa silih berganti. Betul. Yang peringkat 1 bisa dikalahin sama peringkat paling bawah. Iya, betul. Nah, itu jadi maksudnya untuk lebih ada competitiveness di Liga 1 musim depan, tim pasti berbenah lah. Apalagi kemarin mereka udah dapat kepastian kalau pemain asing fix 8. Udah fix ya? Fix masih sama. Jadi usulan kemarin ditolak. Yang 11 karena memang jujur itu banyak sih, ngapain sih ya. Kebanyakan. Jadi formatnya kabarnya masih sama, 8 yang bisa main 6. Itu jadi kan kalau udah ada kepastian kayak gini, tim lebih leluasa lah buat gerak. Kita misal bahas dari tim-tim yang udah mulai ngeresmiin pemain-pemain. Yang paling gue sorotin yang lumayan satset itu adalah Persebaya. Persebaya ini mereka udah nentuin pelatih kepala mereka. Gue lupa namanya siapa, pokoknya gantiin Paul Munster yang pindah ke Bayangkara. Terus mereka ngeresmiin 2 nama pemain asing yang menurut gua salah satu yang oke di Liga 1. Yang pertama Risto Mitrevski, itu backnya Dewa United. Salah satu back yang oke juga, bisa pegang bola, long ballnya bagus, jaga tempo, leader juga dia, kapten. Itu udah resmi. Terus juga ada Gali Freitas dari Timor Leste. Si Wonderkid yang katanya malsuin umur. Jadi itu kata Wonderkid yang nggak akan tua-tua. Akan selalu jadi Wonderkid. Tapi emang maksudnya kalau kita ngitung-ngitung gitu, rada nggak masuk akal. Dia tuh pernah ketemu angkatannya siapa ya?
di timnas ya. Timnas kita yang umurnya udah lumayan. Betul. Dia sekarang umur masih 20 gitu. Kan rada aneh gitu. Ya, tapi kan bisa jadi dia kayak Yamal. Kita nggak pernah tahu. Iya. Benar-benar wonderkid dari umur 17 udah. Dari umur bahkan 13 14 mungkin udah ikutan sama U15. Oh iya, U15 U17 udah ikutan. Itu kita nggak tahu. Akselerasi lah kalau di sekolahan tuh biasanya itu. Galih Freitas juga udah resmi ke Persebaya. Terus mereka juga ngeresmiin pemain lokal Koko Ari itu juga dari mantan pemain mereka ditarik lagi. Karena Persebaya ini lagi musimnya CLBK kayaknya. Bener. Mantan-mantan tuh pada ditarikin lagi. Rumornya satu lagi adalah Rahmat Irianto dari Persib Bandung. Dari Persib Bandung. Ini Surabaya punya pemain yang emang besar di Persebaya. Ke Persib 3 musim, persembahin 2 gelar. Kabarnya mau lebih dekat sama keluarga. Karena Indonesia tuh banyak faktor kayak gitu tuh. Iya, suka ada tuh. Bahkan Rizky Ridho waktu ada salah satu podcast dia bilang kayak dulu tuh dia sebelum pindah dari Persebaya dia ditawar 3 tim, Bali, Persija, Persib. Alasan pilih Persija murni karena ada transportasi dari Surabaya langsung ke Jakarta. That's it. Salah satunya yang bikin akhirnya dia Persija. Jadi maksudnya ada faktor-faktor kedekatan keluarga, faktor-faktor itulah yang kayak gitu tuh jadi pertimbangan. Ini di luar faktor kayak gaji, di luar faktor ambisi klub. Itu maksudnya pertimbangan karir. Itu udah pastilah. Pemain manapun pasti gue dapat jaminan posisi inti kan nih. Gaji gue berapa, terus tim ini pengen ngejar liga atau misal cuma top 4, yang gitu-gitu maksudnya. Itu udah pasti, tapi di luar itu ada faktor kayak oh ya nih kalau pulang lebih gampang nih. Gue dari Jakarta bisa langsung naik pesawat nyampe Surabaya. Kalau misalnya gue dari Bandung, gue harus jalan dulu ke Jakarta, terus baru terbang. Jadi maksudnya ada faktor-faktor kayak gitu lah. Nah, makanya Rahmat Irianto rumornya bakal balik ke Persebaya. Bahkan kabarnya mereka tuh pengen Rizky Ridho balik juga. Cuma karena Ridho masih punya kontrak sama Persija, terus kontraknya lumayan panjang dan maksudnya pasti ditebusnya nggak akan murah. Untuk Ridho ini gue yakin salah satu pemain lokal paling mahal saat ini ya. Kita bisa ngelihat dari performanya juga, dan sempat ada rumor juga dia dilirik beberapa klub Eropa katanya. Nah itu maksudnya ada rumor-rumor, maksudnya kita selalu udah Ridho coba aja keluar negeri mau itu Asia, tapi misalnya Thailand atau misalnya Jepang, Korea itu masih oke, asal dapat menit bermain. Kita selalu menggembor-gemborkan itu kan. Bahkan Bang Jai udah pernah bilang Rizky Ridho layak untuk main di Eropa, mungkin di kasta kedua atau kasta ketiganya liga-liga Eropa. Cuma maksudnya Persebaya tuh punya ambisi itulah untuk musim depan, dan kelihatan mereka pengen lebih berbenah biar bisa jadi pesaing juara lagi. Karena kan Persebaya ini salah satu tim yang musim lalu habis bensin. Mereka di awal ngegas banget, konsisten di atas, tiba-tiba paruh kedua sering seri, sering kalah, akhirnya mereka kelempar dan cuma bisa finish di peringkat 3 atau 4 grup. 3 ya kalau nggak salah. 3. Keempatnya Malut. Apa itu ketukar antara itulah pokoknya. Karena runner up-nya Dewa. Jadi maksudnya Persebaya ngeliatin ambisi itu. Terus kita geser ke Bali United. Ini Bali United yang keren adalah pelatihnya. Pelatihnya gue lupa namanya. Bentar. Namanya itu sempat ada nih di berita nih kemarin. Namanya adalah Johnny Jensen. Dia adalah pelatih PEC, mantan pelatih PEC Zwolle. Gua nggak tahu. Tolong Coach Justin jangan di gua nggak tahu pelafalan Belandanya. Gua nggak tahu, pokoknya PEC Zwolle itu tim di Eredivisie dan dia ada di peringkat 10 dari 18 tim. Banget. Which is gitu. Iya, bukan yang tim bawah gitu ya. Bukan maksudnya degradasi atau misalnya di bawah, tapi dia dari pertengahan, bukan pertengahan, maksudnya tengah klasmen papan tengah lah, dan pindah ke Liga 1. Itu maksudnya pelatih yang kalibernya di Eropa masih bisa punya nama, bisa unjuk gigi, dan diambil ke Bali. Ini juga nambah panjang tren pelatih-pelatih oke di Eropa yang mau ke liga kita. Dulu ada di Persija Thomas Doll. Persib datang Luis Mia. Terus juga sempat ada beberapa nama pelatih juga kayak Bojan Hodak juga. Walaupun bisa di ASEAN, tapi karena memang namanya sudah besar. Terus ada Paul Munster. Maksudnya nama-nama yang pelatihnya emang udah mulai taktikal nih. Bener. Udah bukan biasa kan ngandelin pelatih-pelatih lokal. Kalau misalnya yang luar pun bukan nama-nama legit lah ya. Betul. Minusnya adalah kalau lu lihat daftar pelatih musim lalu ya, lokalnya dikit banget. Nah kita sambil lihat ya sedikit ya, karena kita bahas pelatih. Di musim lalu itu, ini yang sedikit unik juga, Pak. Musim lalu itu total pelatih kan berarti ada 18 ya. Betul. Yang bertahan sampai akhir musim itu cuma 5. Bojan Hodak. Udah gitu ada Imran Nahumaruri dari Malut. Ada Bernardo Tavares, PSM. Ada Jan Olde Rikering dari Dewa. Terakhir itu ada pelatihnya Persita, Fabio Lefundes. Sisanya itu di tengah-tengah dicabut. Akhir musim ada yang dipecat. Jadi yang bertahan sampai saat ini yang bertahan itu adalah
5 pelatih itu aja. Memang Liga Indonesia ini selain terkenal kompetitif, terkenal dengan hutan rimba. Sangat ketat. Kata gue bilang, maksudnya di Liga Indonesia ini pramusim aja bisa nentuin karir. Padahal pramusim gitu pelatih atau pemain dianggap pramusimnya nggak oke, bisa diputus kontrak. Ya, benar-benar. Maksudnya hal-hal kayak gitulah. Ini tren pelatih tadi udah kelihatan yang bertahan dari 18 cuma 5 itu bukan berapa persen ya berarti? Berarti cuma 5 per 18 itu kalau usah hitung jadi kelamaan. Ya, kita anggap 20-30%. Udah nggak usah diterusin. Kita anggap 20-30%. Ya, segituan 30%. Dari total. Nah, itu kan maksudnya pelatih-pelatih juga mereka ngerasa kalau datang ke Indonesia, gue harus ngasih lebih nih dibanding liga lain. Karena jujur, kalau dibanding liga lain, Indonesia kepercaya proses itu masih rada agak-agak sulit ya. Gitu. Dan ya ini negara sepak bola bener-bener fanatisme supporternya luar biasa. Jadi tekanannya pun wow. Betul. Gitu. Makanya gue sangat suka ketika hal kayak gini jadi bikin klub-klub ini jadi nyari pelatih yang kalibernya emang Eropa tier A gitu misalnya. Tier A, tier B lah misalnya. Jadi kayak itu tadi Johnny Jensen, terus juga Jan Oldrikering juga salah satu pelatih yang bagus. Jadi maksudnya itu bakal udah pastilah pelatih-pelatih ini membawa ilmu baru kan ke Liga 1. Pemain-pemain ya jadi dapat ilmu baru dan akan dipupuk sama timnas. Ya, karena balik lagi roots-nya pasti pemain-pemain ini pengen main lah di timnas. Ini udah pasti selain dapat gelar juara mereka pengen dipanggil sama tim nasional. Nah, itu dengan ilmu-ilmu dari pelatih-pelatih yang terbilang oke ini Liga 1 gua harap bakal jadi lebih kompetitif, udah pasti kompetitif sehat ya. Semoga kompetitifnya sehat jadi bisa saling ngalahin, bisa saling tanpa ada rumor-rumor kecurangan, pengaturan skor atau misal ya maksudnya hal-hal non teknis lah ya. Kayak gitunya lah ya. Itu semoga berkurang di musim depan dan jadi lebih banyak adu taktik. Itu kan sebagai penonton gue ngerasa wah Liga 1 tuh bakal jadi lebih berwarna lah. Ini jadi Bali United salah satu tim yang gerak cepat karena mereka ngamanin tanda tangan pelatih oke. Dan mereka ngelakuin hal yang secara struktur memang harus dilakukan, yaitu dapat pelatih dulu baru cari pemain. Itu. Karena beberapa musim lalu terakhir lah, nggak beberapa musim 4-5 tahun ke belakang kita tuh punya tren di Liga 1 pelatihnya belum ada, pemainnya udah pada direkrutin. Itu siapa yang milih? Betul. Itu mungkin cuma manajemen, permintaan dari supporter. Ya, kalau yang misal konteksnya udah deal dari musim sebelumnya, pertengahan musim udah deal, itu mah oke lah. Ini tapi misal pelatihnya belum tahu siapa, tiba-tiba pemainnya udah kekumpul, pelatih dimasukin kan pelatih bingung juga. Dia bukan sesuai kebutuhan dia jadinya. Mau itu pemainnya gitu bagus banget atau gimana tetap aja. Maksudnya pelatih punya preferensi sendiri kan. Kayak gue lebih suka pemain yang tipikalnya A, tipikalnya B. Taunya pemain bintang tapi maksudnya dia nggak bisa ngelakuin apa yang dimauin pelatih kan percuma juga gitu. Benar. Nah ini Liga 1 sekarang udah mulai klub-klubnya udah mulai secara struktur oke. Jadi mereka cari dulu staf pelatih, baru cari pemain. Ini udah sangat bagus perkembangan di situ. Terus kita geser lagi, kita punya Persija. Yang juga tapi sebelum kita bahas ini, Pal. Sebelum kita bahas yang Persija, tadi sedikit lo singgung tentang pemain Liga 1. Kalau misalnya kita liganya udah makin bener, pelatih-pelatihnya udah makin oke, para pemain kan jadi udah terbiasa dengan pola permainan yang rapi nih. Ya, ada sistemnya. Ada sistemnya dan juga Liga 1-nya juga nanti secara permainan bakal jauh lebih oke dan membuat para pemain Liga 1 punya mimpi besar untuk membela timnas. Itu kejadian. Kalau kita lihat di eranya Patrick Kluivert, ini yang lumayan sempat jadi dipuji lah oleh netizen, oleh supporter Garuda. Kemarin di beberapa match itu pemain Liga 1 benar-benar dapat waktu bermain. Beda mungkin sama eranya Sintayong katanya. Cuma Rizky Ridho doang. Sekarang kan kemarin kita lihat Beckham Putra sempat masuk, Ricky Kambuaya, Yakob Lili Pali sempat dapat menit bermain dan pemain-pemain lainnya. Nah, ini yang gua rasa juga bakal bikin Liga 1 musim depan jauh lebih seru karena pemainnya ngerasa sekarang udah oke nih. Mereka nggak ngerasa rendah diri karena ngelihat pemainnya pemain diaspora semua, tapi mereka pun punya kesempatan. Betul. Dan ini sebenarnya Coach Patrick ngelakuin apa yang dia bilang waktu dia ditunjuk jadi pelatih. Dia mementingkan menit bermain. Jadi mau itu pemainnya dari liga manapun, selama dia dapat jam terbang, akan ada kesempatan buat dipanggil sama timnas. Dan itu dibuktiin. Jadi betul nama-nama yang lo sebut tadi, Beckham Putra yang musim lalu oke banget di Liga 1, Stefano Lillipali juga sama, Yakob Damayance, Egy betul. Lawan China dia sama Romani yang itu ada tak-tak-tak-taknya itu keren parah. Betul. Jadi pemain-pemain yang memang secara jam terbang tuh mereka dapat banyak menit di klub. Karena kita kan pernah bahas dulu kalau misalnya kita lebih pilih mana sih pemain datang ke luar negeri tapi jarang main. Sama misal dia di liga lokal tapi selalu dapat menit bermain. Mau nggak mau jam terbang itu penting. Mau di liga manapun gitu. Karena itu ngaruh ke banyak hal, ke
keputusan di atas lapangan itu kan maksudnya nggak bisa di latihan. Beda. Kondisinya beda gitu. Betul. Ketika lagi main sama di latihan tuh pasti beda. Di latihan lu bisa ngelakuin kesalahan. Di lapangan lagi main lu nggak bisa ngelakuin kesalahan. Ketika ngelakuin kesalahan, decision making apa yang harus dilakuin itu kan terbentuk karena banyak menit bermain gitu. Nah itu maksudnya kita nggak bisa mungkirin menit bermain itu penting mau itu cuma main di Liga 1. Betul. Dan maksudnya Coach Patrick sejauh ini fair sama pemain-pemain yang dipanggil. Jadi ya semoga lebih banyak nama-nama dari liga lokal yang bisa masuk ke timnas. Karena secara skill kita lihat Kambuaya kemarin. Pokoknya China. Semuanya bisa membuktikan lah, Beckham Putra, terus Lili Pali, Egy juga terutama. Betul. Itu bisa membuktikan kalau pemain-pemain Liga 1 juga benar-benar masih punya kesempatan dan bisa banget buat ada di timnas bersama pemain diaspora lainnya. Nah, cuman kalau ngomongin masalah yang tadi nih, ada sedikit nyambung-nyambungnya nih, Pak. Pertama, pemain diaspora beberapa nama itu kurang punya menit bermain. Iya. Jadi akhirnya nggak diturunin. Betul. Itu satu. Yang kedua, kuota pemain asing fixnya jadinya 8 pemain asing. Betul. Itu juga yang membuat jadi banyak banget rumor kalau pemain-pemain diaspora ini akan pada ditarikin ke Liga 1. Itu lumayan banyak karena mungkin pertimbangannya adalah biar mereka dapat menit bermain buat yang pro ya. Mereka biar dapat menit bermain dan juga buat klub-klub karena kuota pemain asing yang nggak bisa ditambah. Mereka tinggal narik pemain diaspora ini, terutama yang keturunan, buat punya skill pemain asing lah. Iya betul, karena maksudnya kalau di liga kita stigmanya masih pemain asing tuh lebih jago dari pemain lokal. Padahal masih kayak gitu. Walaupun kita udah mulai lihat Rizky Ridho tuh di atas rata-rata pemain asing di Liga 1 ya menurut gua. Secara permainan dia konsisten dan sebagainya. Jadi stigma ini gua harap akan mulai sedikit bergeser. Jadi gua pengennya kita melihat pemain asing sama pemain lokal itu setara. Benar-benar. Jadi udah nggak kayak ini mah pemain asing jadi lebih jago lah. Nggak kayak gitu. Tapi kalau balik lagi ke soal rumor pemain diaspora, ada beberapa nama yang udah mulai free agent. Iya betul. Justin Hubner, dia baru aja bilang kalau dia nggak lanjut sama Wolves. Terus ada Tom Haye, betul. Yang timnya degradasi, Almer City itu degradasi. Terus Rafael Strike juga dari Brisbane. Dia nggak lanjut di Brisbane. Terus Sean Patinama juga belum resmi. Betul. Walaupun rumornya ke Thailand. Jadi setidaknya ada 4 nama nih yang dari diaspora masih sering dipanggil sama. Jordi Amat juga. Jordi Amat betul. Dia dari JDT. Dia juga kabarnya udah nggak diperpanjang kontraknya. Minimal berarti ada 5 pemain diaspora nih. Gua sih masih ada di stand berharap kalau mereka main jangan dulu ke liga lokal. Kalau tapi ada yang lumayan ramai juga diberitain lumayan kencang, Tom Haye. Katanya akan ke Persija. Bahkan kemarin gua lihat di salah satu fanpage-nya Persija, dia tuh nge-quote dari akun Persijanya. Persijanya nyelamatin ngasih congratulation ke Rizky Ridho. Tapi di belakangnya ada foto Tom Haye. Nah, gimana fotonya berarti? Jadi foto Rizky Ridho lagi duel apa pegang bola gitu. Di timnas kan? Timnas kemarin pas lawan China. Lagi Rizky Ridho lagi pegang bola apa duel gue lupa. Di belakangnya ada Tom Haye. Jadi kayak sengaja ngambil gambar itu. Ini kan ada mulai Easter egg gitu ya, mulai dimasukin. Ada kode-kode. Bener kayak Da Vinci Code tuh kan. Itu fanpage Persija nge-quote kayak kode kah? Nah, itu kayak gitu tuh. Iya benar. Nah, tapi menurut lu Pak, gua sering dengar dari lu lebih pengen pemain diaspora ini jangan dulu ke Liga 1. But what if kalau yang terjadi adalah Tom Haye dulu deh ke Persija? Berarti ada 2 sisi ya, positif dan negatif. Negatifnya adalah itu tadi gua ngerasa bahwa satu, Tom Haye ini udah biasa main di Liga Eropa. Dia bakal masuk ke Liga Indonesia dengan iklim yang panas. Kita sering lihat Tom Haye merah di timnas. Bukan merah banget. Terutama kalau main di GBK. Gitu ya, benar-benar. Kalau main di GBK dia sering waktu tandang ke Arab, lu lihat itu waktu ke Arab. Wah, itu merah banget sih. Fisik kan pengaruh ke fisik kan pasti stamina. Dan Tom Haye udah gak muda lagi 30 tahun. Itu jadi faktor ya bisa dibilang kontraknya lah ya. Kalau dia kesini tuh satu itu cuaca. 2, gue berharap dia masih karena dengan skill kayak Tom Haye dia tuh masih bisa main di liga-liga kalaupun harus ke Asia tapi liga-liga top di Asia lah. Jepang kayak masih oke. Jepang masih oke banget. Masih oke bisa ya. Jepang oke banget, Korea oke banget. Jadi maksudnya masih banyak liga-liga yang tire-nya di atas Liga 1 ya. Tapi poin positifnya adalah dia jadi lebih mudah dipantau. Karena dia main di liga lokal, terus dia juga jadi lebih paham pemain-pemain lokal kita. Karena kan dia bakal ketemunya sama banyaknya pemain lokal yang nanti bakal masuk ke timnas kan. Itu. Dan yang ketiga ya udah maksudnya dekat sama supporter aja. Itu kan sorotan lebih buat pemain yang diaspora tuh biasanya supporter. Kita tahu dari zaman dulu Diego Michel, Rafael Maitimo, Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, selain bagus di lapang, di luarnya juga mereka dapat sorotan kan. Karena maksudnya
kalau lu di liga lokal, kita nih mau nonton Tom Haye lebih gampang. Iya. Dibandingin kita nonton ke Eredivisie nyari Harus dulu, nyari dulu. streamingnya, Iya, benar, kayak benar, gitu. Itu benar. kan lebih gampang lah kalau di liga lokal. Mungkin pro kontranya itu. Oke. Jadi maksudnya ketika dia akhirnya memilih Persija, menurut gua ada pronya ada kontranya. Tapi yang Oke. paling penting gua harap adalah gak berdampak ke permainan dia di timnas. Jadi Oke, nggak jadi iya. menurun. Ya, itu, nggak itu, jadi itu yang apa. paling penting sih ya. Itu Karena paling kita ngelihat penting. beberapa pemain yang akhirnya pindah ke Liga Indonesia dari zaman dulu gitu. Ya ujungnya mungkin ada sedikit Lama-lama hilang, lama-lama hilang. itunya sih Bahkan yang dikhawatirin kemarin juga kan waktu Jordi Amat ke JDT banyak pro kontra tuh. Iya. Katanya ngapain ke Liga Malaysia, Malaysia. walaupun timnya tim nomor Tim 1 di nomor sana satu, ya. benar-benar. Tim nomor 1 di sana dan main di Liga Champions Yes. Asia. Cuma maksudnya tetap aja ini mah penurunan karir, ini mah bla 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 bla. Selalu ada tuh yang kayak Ya. gitu. Dan sekarang mulai terbukti Jordi Amat kan udah kegeser sebenarnya dibandingin betul. nama-nama lain ya. Yes. Walaupun secara umur Jordi Amat emang paling senior. Yang lain lebih fresh dan sebagainya. Cuma maksudnya kemarin nggak masuk ke final squad Ya. Jordi Amat. Jadi itu hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya bikin menurut gua harus dikonsider nih sama Yes. pemain-pemain diaspora yang mau masuk ke sini. Oke, dan ya itu kita juga bakal tanya nih kalian, khususnya The Jackmania, pendukungnya Persija. Kalian setuju nggak nih kalau misalnya Tom Haye itu masuk ke Persija, apalagi untuk musim depan? Kalau misalnya setuju, tinggalin di kolom komentar, dan kalau misalnya nggak setuju pun jelasin alasan kalian kenapa. Betul. Kenapa gue mention kalau nggak setuju? Karena ada kayak gini Pak kadang. Misalnya Persija ya, Persija ini ngerekrut Tom Haye nih masuk. Supporter-supporter lain atau misalnya beberapa supporternya timnas terutama, jadi bakal nyerang Persijanya katanya. Iya. Wah, Persija narik Tom Haye. Ini Tom Haye-nya nanti malah jadi penurunan karir, kasih kesempatan buat di luar. Padahal kan itu keputusan Tom Haye dan manajemen Iya, ya. betul. Jadi sekali lagi Bukan jadi keputusan jahat enggak sih? sekali lagi kalau transfer itu biasanya melibatkan minimalnya 3 pihak. Betul. Pemainnya, klub lama dan klub baru. Yes. Itu tuh pasti terlibat lah ketiga tim ini, kecuali pemain yang memang statusnya udah free transfer. Yeah. Biasanya dari klub direct langsung ke pemain atau ke agennya. Oke. Jadi itu bisa lebih cepat lah biasanya negosiasinya. Kalau yang misalnya masih terikat kontrak, pasti ngelibatin klub lamanya kan. Ya, betul. Dan proses transfer itu terjadi kalau tiga-tiganya setuju. Benar. Nggak ada misal 2 setuju, 1 enggak, terus proses transfer terjadi jarang. Iya, benar. Walaupun biasanya pemain tuh kadang haknya nggak setinggi dua tim yang punya biasanya. Iya, iya. Karena kalau misalnya tim yang punya pengen pemainnya dijual, ya pemain yang Ya nggak mau udah, ke klub A ya udahlah mau iya, gimana iya, buat benar-benar. karir dan sebagainya. Dibanding dia nggak main satu musim, Iya, betul, biasanya betul. tetap pindah. Cuma maksudnya kebanyakan tuh membutuhkan persetujuan dari ketiganya. Iya. Jadi kalau Tom Haye masuk ke salah satu tim di Indonesia, terutama misalnya masuk ke Persija, ya maksudnya kalau di level klub nggak apa-apa, saling Ya. ada banter atau gimana. Betul. Pas sudah masuk ke timnas, semuanya Indonesia kok, merah putih Iya, kok semuanya. betul, Nggak ada lagi kayak lu ngewakilin Persija, lu ngewakilin Persib, Persebaya, udah di timnas merah putih udah. Ya, betul. Dan ya kalau misalnya kita coba reverse nih pemikirannya, siapa tahu dengan misalnya ternyata bener nih Tom Haye masuk Persija, udah gitu ada lagi rumor Rafael Strike mau ke Bali United mau ke Bali katanya. United. Jordi Amat ke Jordi Amat Persib, ke Persib ada rumor. misalnya. Nah, kalau benar-benar masuk 3 pemain ini, siapa tahu Liga satunya juga malah kebawa ikutan bagus. Bagus, Kita betul. berharapnya juga seperti itu Gitu. sih. Jadi pelatihnya udah mulai upgrade, pelatihnya udah mulai upgrade, pemain asingnya diharapkan yang datang kalau yang baru-baru juga ngangkat level liga. Ya, betul. Pemain diaspora yang datang juga bisa bikin lebih seru. Nah, itu kalau itu kejadian Iklim dan itu yang kita harapkan iklimnya terjadi. Dan supporternya jadi lebih sehat dan Betul. sebagainya. Wah, gue yakin Liga 1 minimal di ASEAN naik peringkat lah. Ya, nah itu juga yang kita harapkan pastinya. Dan memang kalau misalnya ngomongin transfer ini, kayak yang tadi lu bilang, Pal, ini bakalan masih panjang banget. Panjang banget, kita mungkin bakal- 1,5 bulan ke depan. Dan terus update setiap minggunya, ada lagi berita apa, ada yang keluar, ada yang datang, masuk. ada rumor lagi nama-nama besar. Itu yang bakalan jadi seru. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan, kalian bisa cek aja langsung di website kita di parimatch.news. Di situ juga ada update-update tentang transfer, tentang berita-berita, rumor-rumornya, yang udah deal juga ada. Kalian bisa cek di situ karena di situ juga lengkap. Betul. Yes, so wah, kalau ngomongin ini karena masih panjang banget, kita juga udah lumayan ini ya, lumayan apa namanya? Apa? Apa? ya? Ini maksudnya bukan terpana apa ya bahasanya ya? Lebih Terekspos. Enggak, kayak otaknya tuh ini sini ke sini. Wah, mumet banget pikirannya. Oke. Nah, karena kita udah mumet dengan berita-berita transfer yang ada, kita akan masuk ke segmen yang fresh ditunggu-tunggu. Karena kita akan masuk ke Parimatch News Challenge. So, kita akan kembali lagi ke segmen Parimatch News Challenge. Kali ini adalah segmennya bukan yang baru. Karena kan kita kan selalu yang baru, selalu yang fresh dari door. Sekarang kita balik lagi ke yang pernah kita mainin, tapi kayaknya ini lumayan
seru nih, lumayan Iya, banyak betul. yang Kak seru Kak, lagi dong Kak gitu. Nah, ini kita main game yang requestnya paling banyak. Ada. Ya, ada tapi ini Tapi ada yang komen katanya ini gamenya yang seru yaitu What Do You Meme. Wih. Oke, what do you mean? Kita akan ingetin lagi sekali lagi peraturannya atau gamesnya seperti apa buat kalian apalagi yang belum nonton di episode sebelumnya. Jadi ini adalah meme reaction atas satu kondisi yang kita sebutin tentunya tentang sepak bola dan lebih spesifik lagi tentang rumor transfer karena episode ini rumor transfer. Kita kasih contoh biar Kita kasih contoh. teman-teman ngerti. Yes. Jadi di sini kita punya beberapa meme. Meme-nya meme yang sering kita lihat Gambar-gambar sebenarnya. yang sering kita lihat. Jadi ini teman-teman juga udah pasti tahu lah kalau misalnya di sosial media meme-memenya berseliweran. Betul. Kita akan sebutin satu kondisi. Contoh. Misalnya yang tadi, kalau ternyata Tom Haye jadi ke Persija Oke. dan lu adalah di Jackmania. Nah, what do you meme? Meme apa yang bakal lu tunjukin? Nanti lu keluarin satu meme yang menunjukkan reaksi yang pas. Kayak gitu. Oke? Ngerti ya? Ngerti ya? Oke, sekarang akan langsung kita acak saja ininya. Acak sangat ini kan. Sangat teknologi. Nggak, emang kalau kayak gini apa yang bisa diteknologiin? Iya sih. Nggak ada dong. Apa juga yang bisa diteknologiin kayak gini? Bisa, ini cuman acak-acak biasa aja. Oke. Ya. Oh, mau lebih random? Gimana? Kalau kayak gini kan takutnya nanti gua atur. Iya, betul. kan? Oke, biar lebih random. Nah, ini udah rapi, random langsung terrandom rapi, kan? rapi. Nggak ada yang tahu gimana tadi. Sus terbang kita ambil. Oke, Beneran. kita langsung mulai aja ya, Pal ya. Boleh. Dimulai dari siapa nih? Dari Dari lu lu. dulu. Dari gua dulu ya. Gua yang ngasih kondisi berarti. Oke, kondisinya adalah what do you meme? Oke. Karena kan Bali United ini udah pelatih udah top. Ya. Wis. Terus ada juga tadi rumor-rumor pemain-pemain yang dari Liga Belanda juga ada yang mau Liga ditarik. Eredivisie-nya juga mau ditarik. Betul. What do you meme? Sebagai supporter dari Bali United, Iya. pemain semua udah oke. Cuman karena keterbatasan biaya, ini entah siapa ya namanya ya. Cuman mereka keterbatasan biaya, nggak ada budget lagi. Akhirnya ya udah mereka terpaksa ngerekrut kiper tingginya 150. Nggak ada lagi. What do you meme sebagai supporter Bali United? Tapi kan maksud gua Nggak ada masih pilihan. banyak pemain yang tingginya masih lumayan 160, 170 atau 180 tapi harganya murah, masih banyak. Ini mah nggak tahu gimana. Kita cuma ada si ini kita lupa. Kita terlalu fokus ke back, ke tengah, ke depan katanya, ke pelatih. Ya udah, Lupa oke. banget nih kita di kiper. Walaupun Cuman ada dia, ceng, dia berdiri gitu. walaupun possible. Udah nggak apa-apa. What do you meme? Oke. Sebagai supporter Bali United. Lu ulang dulu statementnya baru gua kasih lihat. Oke, karena keterbatasan biaya semuanya udah masuk ke pelatih, ke striker, ke pemain-pemain. Bali United lupa mereka nggak punya budget buat kiper, akhirnya dapat kiper tingginya 150. What do you meme sebagai supporter Bali United? Ya mau optimis tapi gimana? Mau pesimis tapi Muka-muka kaget tapi Ya. senyum gitu ya. senyum-senyum pasrah lah. Senyum pasrah. Senyum pasrah Oke. ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang udah nggak boleh dipakai lagi kan? Nggak boleh, kita buang-buang. Oke. Oke. Karena lu tadi udah yang aneh, gua mau yang normal. Normal aja. boleh. Gua mirip-mirip kayak tadi kita contoh. Oke. Lu supporter Persija. Oke. What do you mean? Gue supporter Persija. Supporter Persija, The Jack lu, The Jack. Yes. What do you mean? Kalau Tom Haye beneran ke Persija, Oke. tapi Rizky Ridho pergi Ah. ke sesama tim Liga 1. Uh. Nggak abroad ya. Karena Iya, kalau iya, abroad iya, mungkin iya, bakal abroad setuju. lebih setuju. Kayak sesama tim Liga 1. Aduh, sama tim Liga 1 Jadi lagi ya. Tom Haye beneran Tom Haye masuk tapi ya? Masuk ke Persija, tapi Rizky Ridho cabut ke sesama tim Liga 1. Oke. What do you meme? What do you mean? Sebagai The Jack mana? Jackmania melihat kondisi seperti itu, gua akan langsung kayak lah kok gini gitu ya. Tapi Oh gini. maksudnya kayak seneng seneng, tapi cuman aduh. ada nggak enaknya. Kok gini gitu kan? Ini dia kenapa sih mukanya? Oke, kita lanjut. Lanjut. Kita lanjut ke statement berikutnya, oke? What do you mean kalau ternyata, nah ini juga agak serius nih. Nick Kuipers kan pergi dari Persib. Udah resmi. Udah resmi pergi. Cuman belum ada pasti kemana gitu. Ya kan? betul. Walaupun rumor ada ya. Rumor ada. Nah, ternyata yang udah katanya hati biru itu, Boboto udah cinta itu ternyata masuk ke Persija. Wah, seperti kasusnya Mark Klok dulu. Jadi Nah. walaupun Marco kebalik ya. Persija ke Ini Persib. Nah, ini ke Persib ke Persija. Udah dicintain banget nih sama Boboto. What do you mean sebagai Boboto? Oke. Oke, 1, 2, 3. Kok bingung? Kok Iyalah. bingung? Kan sedih, Iya. maksudnya sedih.
Masalahnya nggak ada. Dari yang ada ya bingung. Nggak ada yang dari ada. Iya. Paling ini bingung. Tapi maksudnya pasti mempertanyakan dong. Betul. Nick Kuipers yang di Persib udah 6 tahun, Betul. masih 2 gelar, digadang-gadang sebagai salah satu back terbaik Persib. Iya. Barengan sama nama-nama besar kayak Fujovic, Iya, betul. Malisic, tiba-tiba membelot ke rival. Ya, pasti mempertanyakan. Boboto pasti mempertanyakan. Oke. Cuman kalau kalian yang Boboto beneran nih, kalau misalnya ternyata bener, bakal kayak gimana ya ekspresinya? Iya. Kalian boleh tinggalin di kolom komentar juga nih. Walaupun sebenarnya Persija lumayan sering ya tukar lumayan sering. Cuman kalau yang udah nempel banget nih, tuh, pasti beda lah rasanya. Kayak ngelihat BP pakai baju Persib tuh Wah, agak itu kayaknya janggal. Agak nggak mungkin sih. Ya, bener-bener. Next. Ini terakhir ya berarti? Terakhir. Boleh. What do you mean? Kalau Justin Hubner masuk ke Liga 1. Tapi dia udah nggak fokus di sepak bola. Dan dia lebih banyak update sama Mamari alias Jennifer Kupen. Ya betul. Dan anak-anaknya siapa? Gue lupa. Kumari. Bukan, ngasal nanti diserang loh. Ada anaknya. Nama anak Jennifer Kupen. Iya, nama anaknya. Aduh, lupa lagi kita nggak. Kamari. Kamari mana nama aku ya? Betul. Kamari. Jadi dia udah mulai fokusnya jadi kayak seleb aja udah. Main di Liga 1, entah timnya apa, tapi dia kayak kelihatan udah gak fokus di bola, banyak absen, walaupun misalnya bukan cedera atau apa. Di Liga 1 juga mainnya gak terlalu ini. Iya, betul. What do you mean ya? Hitung. What do you mean? 1, 2, 3. Aha. Kok malah gitu? Karena untuk Hubner itu udah pasti kayak potensi cuan. Iya sih. Wah, itu berkali-kali lipat dari gaji dia udah yakin. Sama Jennifer Kupen, sama Kamari. Brand mana lagi yang nggak akan bisa endorse dia gitu kan. Apalagi orang sekarang kan banyak update-nya di eksklusif IG. Wah, itu udah orang sekarang bayar sih loh. Jadi salah bayar banget buat kayak bisa gitu. lihat. Iya sih. Ya tapi apapun itu hak dia juga ya. Dan selama tidak mengganggu performa sih harusnya. Yang penting kita berharapnya pokoknya dari semua update transfer ini, terutama yang tadi tuh pemain-pemain diaspora yang bakalan masuk ke Liga 1 pun itu terjadi, kita selalu mempercayakan, apalagi sebagai supporter timnas, yang penting performanya nggak turun dan juga siapa tahu bisa membawa Liga 1 malah upgrade lagi. Betul. Kayak gitu. So, itu tadi ya. Gimana nih menurut kalian transfer Liga 1 musim ini? Masih bakal ada kejutan apa lagi? Itu juga yang kita tunggu sampai menjelang nanti Liga 1 bakalan mulai lagi di bulan Agustus ya. So, kita juga mau ngingetin jangan lupa di-subscribe podcastnya biar kalian nggak ketinggalan tentang update bola lainnya. Terus bisa juga kalian kunjungin di website di parimatch.news, di situ banyak berita lengkap, atau yang mau lebih harian bisa follow sosial media kita di pmin_news. Segitu dulu, Pal. Yes, thank kita bakalan lihat lagi nanti seperti apa keseruan dari rumor transfer ini dan juga transfer mana yang tadi kita bahas yang jadi kenyataan. So, thank you buat yang udah nonton dan see you di episode berikutnya. Bye. Bye.